Hai guys, hari ini kita akan bahas kekayaan laut Indonesia, spesial di Hari Kelautan Nasional. Hari Kelautan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Juli. Tanggal penetapan ini dimulai pada tahun 2018. Kita akan bahas tentang fakta-fakta kelautan di Indonesia yang mungkin kamu belum tahu. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah kelautan sangat luas, yaitu lebih dari 5 juta kilometer persegi, atau 2/3 bagian dari luas wilayah Indonesia. Indonesia juga diapit oleh 2 samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berikut laut-laut yang ada di Indonesia, yaitu Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Flores, Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Maluku, Laut Sawu, Laut Seram, Laut Sulawesi, Laut Timor, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Bali. Tahukah kamu, laut di Indonesia sangat kaya? Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kekayaan laut Indonesia mencapai nilai 1,7 triliun rupiah. Nilai kekayaan itu bersumber dari hasil perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan potensi wisata bahari lainnya. Selain itu, kita harus bangga dengan laut Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan di dunia. Berikut ini daftarnya. 1. Menurut laporan FAO, Indonesia merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. 2. Indonesia menjadi urutan kelima dalam objek wisata selam dunia. Di Indonesia memiliki sekitar 710 lokasi penyelaman. 3. Laut Indonesia memiliki arus yang besar, sekitar 15 juta meter kubik per detik. Ini menjadikan wilayah Indonesia cocok untuk melakukan olahraga air. 4. Memiliki terumbu karang terluas di Asia Tenggara, mencapai 39.500 km persegi, yaitu 16% habitat karang dunia. 5. Hutan mangrove paling kaya karbon di dunia, yaitu mengandung karbon 3 kali lebih banyak dibanding hutan tropis di dataran rendah, dan 5 kali lebih banyak dibanding hutan tropis di dataran tinggi. Keenam, Laut Indonesia memiliki 6 dari 7 spesies penyu laut yang ada di dunia. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, Laut Indonesia memiliki masalah besar dengan pencemaran laut. Sampah plastik di Laut Indonesia mencapai 12,7 ton per tahunnya. Sampah-sampah ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrien di laut, membahayakan keselamatan hewan bawah laut, merusak terumbu karang, mengurangi populasi fitoplankton, mengancam eksistensi burung laut, dan berbahaya bagi kesehatan manusia karena mengonsumsi ikan yang memakan sampah plastik. Ayo sama-sama kita bangun kesadaran untuk menjaga kebersihan laut. Jangan membuang sampah di laut, jangan merusak terumbu karang, dan jangan menangkap ikan dengan alat-alat berbahaya seperti peledak dan pukat harimau. Ayo guys, kita selamatkan kekayaan laut Indonesia mulai hari ini di Hari Kelautan Nasional. Tahukah kamu, tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari UFO Sedunia? Hari UFO Sedunia diperuntukkan bagi para penggemar UFO atau orang-orang yang mempercayai adanya UFO. UFO atau Unidentified Flying Object, yaitu benda terbang yang tidak teridentifikasi. Di Indonesia sering disebut sebagai beta, benda terbang yang aneh atau piring terbang. Tanggal 2 Juli ditetapkan sebagai Hari UFO berdasarkan suatu kejadian yang terjadi pada 2 Juli 1947. Beberapa saksi mata mendapati adanya objek berbentuk pipi bergerak di angkasa. Setelah sebelumnya terdengar suara ledakan, saksi juga menemukan banyak bagian metalik tersebar. Ada objek seperti boneka yang mereka pikir itu adalah alien. Insiden itu dikabarkan adalah UFO yang jatuh di wilayah gurun dekat Roswell, New Mexico. Namun, Angkatan Udara Amerika Serikat membantah ada UFO yang jatuh. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya ada sebuah balon udara berisi boneka yang digunakan untuk uji ketinggian mengalami kecelakaan. Namun saksi dan para peneliti curiga dan menuduh ada upaya untuk menutup-nutupi keberadaan UFO. Hari UFO Sedunia juga pernah diperingati pada 24 Juni, yaitu hari yang bertepatan saat Kenneth Arnold, seorang pilot yang mengaku melihat piring terbang melintas pada tahun 1947. Agar tidak membingungkan, situs resmi World UFO Day Organization menetapkan hari perayaan serentak pada tanggal 2 Juli.
Namun, Hari UFO sendiri baru dirayakan pertama kali pada tahun 2001 atas inisiatif dari Haktan Akdogan, peneliti UFO asal Turki. Apa sih yang dilakukan dalam perayaan Hari UFO? Biasanya, orang-orang didorong untuk mengamati langit dan mengidentifikasi adanya benda-benda asing, atau bisa juga dilakukan dengan cara berkumpul di titik-titik yang pernah ditemukannya UFO, misalnya di Roswell. Sambil berkumpul, mereka akan saling berbagi cerita dan pengalaman mengenai UFO, atau berkumpul dengan menonton film bareng tentang UFO. Jadi, apa kalian percaya dengan adanya UFO itu dan ikut merayakan Hari UFO sedunia? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.